Selamat datang di Binus University. Inilah tempat bagi generasi muda untuk mewujudkan impiannya. Saling berbagi ilmu dan bekerja sama demi menciptakan karya yang bermanfaat. Bekali diri dengan pengetahuan dan pengalaman lewat cara yang menyenangkan. Sekarang, mari kita kunjungi kampus-kampus Binus University dengan keunikannya masing-masing, yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri digital yang semakin pesat, Binus Kemanggisan sebagai Digital Technology Campus mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan melalui karya-karya inovatif sesuai kebutuhan industri. Untuk itu telah disiapkan berbagai fasilitas laboratorium guna mendukung pengembangan berbagai karya inovatif tersebut. Kampus ini juga memiliki bihak tempat yang nyaman untuk bertukar pikiran dan menggali ide inovatif, guna menciptakan karya-karya besar yang berdampak bagi masyarakat. Ibu duluan ya, sukses semua. Mengubah kreativitas dan imajinasi menjadi peluang bisnis adalah fokus dari Binus Alam Sutra sebagai Creative Business Campus, terutama di era industri kreatif dan teknologi yang terus berkembang. Di sini, ide-ide tidak hanya diberikan ruang untuk tumbuh, tapi juga dieksplorasi melalui berbagai lab kreatif dan teknologi yang mendukung inovasi. Kami menggabungkan pembelajaran bisnis dari teknologi, manajemen, sampai kewirausahaan dengan creative thinking yang memperkuat skill analytical dan manajerial secara holistik. Di era revolusi industri yang melaju dengan cepat, dunia membutuhkan talenta muda yang tidak hanya siap, tapi juga unggul dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan. Binus University berkolaborasi dengan ASO College Jepang menghadirkan pendidikan teknik berstandar global. Binus ASO School of Engineering berfokus di bidang otomotif, robotik, bisnis, hingga product innovation. Kami mencetak engineers masa depan yang siap menjawab tantangan zaman. Binus Bekasi sebagai bisnis, service, and technology campus bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dan perubahan yang semakin cepat. Kami pun berkolaborasi dengan pihak industri dan pemerintah Korea Selatan dalam menghadirkan Smart Factory Training Center untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja masa kini dan masa depan. Perkembangan teknologi yang semakin memacu kita untuk berpikir kreatif menjadi fokus kami di Binus Bandung sebagai Creative Technology Campus yang terletak di kawasan Pascal dan Dago. Didukung dengan berbagai lab kreatif dan juga ruang terbuka yang bisa mencetuskan ide-ide untuk berinovasi dan berkreasi. Kedua kampus ini memadukan teknologi digital dengan kemampuan berpikir kreatif
yang akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan talenta mereka. Sebagai Digital Technopreneurs Campus, kami di BINUS Ed Malang berfokus pada pengembangan bisnis berbasis teknologi. Di sini kami menghadirkan ekosistem berupa lab inkubator bisnis dan kreatif corner. Ini mendukung mahasiswa agar siap menjadi teknopreneur yang memiliki kemampuan untuk menciptakan bisnis yang adaptif dengan kemajuan teknologi serta berdaya saing global. Kami di BINUS Ed Semarang sebagai Industri 4.0 Campus menghadirkan berbagai wadah guna mensupport mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman. Termasuk melalui Immersive Lab and Gallery, Inkubator Business Lab, serta Smart Industrial Lab. Berlokasi dekat pantai dengan mengusung konsep Green Campus, ini adalah tempat yang nyaman untuk tumbuh berkembang menjadi talenta yang unggul, kreatif, dan siap menghadapi tantangan industri 4.0. Mengintegrasikan teknologi digital dan desain untuk menciptakan bisnis yang berkualitas menjadi fokus utama BINUS Ed Medan sebagai Global Digital Trainer Campus. Di sini kami mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur era digital yang berwawasan global dengan tetap menjunjung tinggi budaya Sumatera Utara hingga lulusan mampu berkiprah di panggung perdagangan internasional. At BINUS University International, explore in-demand programs in technology, business, communication, and creative arts. Learn in a future-focused environment that builds cultural awareness and global career readiness, all while earning a second degree from a world-class partner. BINUS International, your gateway to global opportunities. Experience global education at BINUS at Senayan. Gain world-class knowledge through our double degree programs with top international universities. Join a vibrant international community where diversity sparks innovation and collaboration. Kampus-kampus BINUS University yang tersebar di beberapa kota didesain, dirancang untuk memberikan keunikan, suasana belajar, dan mendukung putra-putri Bapak Ibu untuk bisa sukses menjadi seorang sarjana di BINUS University. Dengan sistem akademik berstandar BINUS Higher Education, memungkinkan putra-putri Bapak Ibu menempuh 2,5 tahun berbasis kampus dan memulai karirnya, baik sebagai profesional, entrepreneur, maupun untuk studi lanjut. Untuk itu, saya mengundang putra-putri Bapak Ibu bergabung di komunitas BINUSian, komunitas kelas dunia untuk memberdayakan masyarakat, membangun bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. BINUS University, a world-class university fostering and empowering the society in building and serving the nation.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua dan juga selamat pagi calon binisian 2030. Selamat datang di Parents Meet Program Binus Malang. Saya Yosua yang akan memandu acara pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu dan teman-teman sudah bersedia hadir ya dalam undangan kami, yaitu Parents Meet Program Binus Malang, di mana pada pagi hari ini Bapak Ibu dan juga teman-teman akan kami berikan waktu khusus untuk bertemu dengan perwakilan dosen gitu ya. Tapi hari ini banyak dari Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung dengan kami, yaitu adalah dari Ketua Program Studi jurusan yang ada di Binus Malang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk lebih lanjut lagi ya, karena hari ini spesial ya Bapak Ibu, jadi waktu spesial boleh digunakan untuk bertanya tentang semua program, bertanya tentang semua akan menjadi kebingungan Bapak Ibu dari jurusan yang putra-putri Bapak Ibu ambil. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang belum sempat mengganti nama Zoom-nya, saya izinkan untuk boleh mengganti terlebih dahulu untuk jurusannya dengan format nama jurusan dan diikuti nama putra-putri Bapak Ibu. Jadi untuk format namanya saya ulang lagi, yaitu adalah jurusan diikuti dengan nama putra-putri Bapak Ibu. Untuk jurusannya boleh disingkat saja Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan di kolom chat. Seperti misalkan computer science nanti boleh boleh disingkat CS gitu ya. Kemudian entrepreneurship integration boleh disingkat ABC dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh langsung mengikuti yang ada di kolom chat. Nah, baik saya ucapkan juga selamat pagi dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Izinkan juga saya untuk memperkenalkan perwakilan dari jurusan masing-masing yang pagi hari ini banyak diwakili oleh Ketua Program Studi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya ingin mengenalkan Ketua Program Studi dari jurusan Computer Science atau CS ya. Selamat pagi Bu Cassandra, apa kabarnya? Selamat pagi Kak Yosua, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Binusian 2030 ya. Selamat datang, salam kenal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cassandra. Bu Cassandra juga ditemani oleh Pak Gusti. Mungkin nanti bisa langsung perkenalan di breakout room seperti itu. Baik, kemudian saya juga ingin mengenalkan dari jurusan Digital Psychology, di mana pada hari ini diwakili oleh 3 orang. Ya, saya akan memanggil masing-masing mungkin ya, biar langsung di spotlight untuk muka-mukanya gitu ya. Ada Miss Natasha, Miss Ana, dan juga ada Pak Geri. Selamat pagi, Miss Nat, Miss Ana, Pak Geri. Pagi Bapak Ibu, pagi Kak Yosua, salam kenal semuanya. Pagi semuanya, salam kenal. Mungkin untuk Pak Geri mungkin nanti kenal langsung breakout room gitu ya Miss ya. Kayaknya seperti itu ya. Oke, baik kalau begitu. Baik, kemudian untuk Ketua Program Studi dari jurusan Entrepreneurship Integration dan juga Double Program Digital Business Innovation, Ibu Etsa. Selamat pagi Ibu Etsa. Selamat pagi Kak Yosua, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Baik, terima kasih Bu Etsa. Kemudian Ketua Program Studi dari jurusan BKV dan juga dari program Extractive Design and Technology, yaitu Pak Victor. Selamat pagi Pak Vic. Selamat pagi Mas Yosua, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam kenal, saya Victor dari BKV dan IDD. Baik, terima kasih Pak Victor. Kemudian untuk jurusan Desain Interior pagi hari ini diwakilkan oleh Pak Ananda. Selamat pagi Pak Ananda. Selamat pagi Kak Yosua, Bapak Ibu dan teman-teman semua, salam kenal untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Ananda. Kemudian untuk Ketua Program Studi dari jurusan Public Relations, selamat pagi Bu Galuh. Ya, selamat pagi Kak Yosua. Selamat pagi Bapak Ibu dan calon Binus 30 ya. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Bu Galuh. Kemudian untuk yang jurusan terakhir ada Digital Communication yang pagi hari diwakili oleh Miss Natasha. Miss Natali. Selamat pagi Miss Natali. Selamat pagi Kak Yosua. Selamat pagi Bapak Ibu dan calon Binus 30. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Miss Nat. Oke, Bapak Ibu, saya sudah mengenalkan semua perwakilan dari jurusan masing-masing. Setelah ini, kita akan langsung masuk ke breakout room. Jadi kita akan bagi Bapak Ibu ke dalam breakout room sesuai dengan jurusan yang diambil oleh putra-putri Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu yang belum sempat mengganti nama Zoom-nya, saya persilakan untuk bisa menggantinya sekarang. Jadi untuk format namanya,
boleh diikutin sesuai di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi jurusannya, kemudian nama nama putra putri Bapak Ibu. Jadi untuk jurusannya boleh disingkat, misalkan Enterprise Administration boleh disingkat ABC gitu ya. Kemudian misalkan Public Relations boleh disingkat PR dan lain sebagainya sesuai dengan kolom chat. Yang di kolom chat, kemudian diikutin oleh nama putra putri Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu kita akan langsung masuk ke breakout room ya. Bapak Ibu dosen kami persilakan untuk bisa mempersiapkan materinya di breakout room, dan juga untuk Bapak Ibu orang tua dan juga teman-teman calon BINUSian 2030 selamat menikmati Parents Meet program pada hari ini. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu, adik-adik? Sehat? Sehat. Baik. Bagaimana cuacanya hari ini? Apakah terang, mendung, atau hujan nih? Kalau di Malang, agak mendung nih, Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya selaku Kaprodi dari program studi Computer Science. Hari ini saya akan bersama dengan Ibu Elizabeth, atau bisa dipanggil Miss Lili ya, kalau di program studi panggilan saya Miss Cassandra dan Miss Lili. Nah, kebetulan Miss Lili ini adalah Deputy Head atau sekretaris jurusan gitu ya, yang nanti akan bersamai putra putri Bapak Ibu di program studi gitu ya, terutama nanti putra putri Bapak Ibu yang akan mulai melaksanakan perkuliahan gitu ya di bulan September nanti, atau masih mungkin ada yang masih ragu-ragu gitu ya, bisa lebih yakin lagi dan bisa lebih dekat gitu ya bersama kami, bisa lebih mengenal lebih dekat program studi Computer Science di BINUS Malang. Mungkin langsung saja seperti itu ya Bapak Ibu, akan ada sedikit pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lili. Jika nanti ada Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh disampaikan di chat, atau nanti di akhir sesi kami akan buka sesi tanya jawab gitu ya secara langsung. Baik, mungkin langsung saja Bu Lili ya. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dimulai. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi juga Ibu Cassandra. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Ya, jadi pada hari ini kan kami akan menjelaskan ya kira-kira seperti apa nanti gambarannya yang di program studi Computer Science. Nah, jadi untuk program studi Computer Science di kampus Malang ini itu sebenarnya juga bagian dari BINUS, karena BINUS itu kan ada beberapa kampus begitu ya Bapak Ibu. Nah, kami di Malang ini tetap ada satu rektor, yaitu Ibu Nelly. Kemudian di sana ada kampus director kami di kampus Malang ini, yaitu Bapak Robert. Kemudian ada Bapak Dekan bernama Prof. Derwin. Kemudian juga di sana kaprodinya adalah Ibu Cassandra. Kurang lebih seperti ini untuk orang-orang yang ada di kampus Malang ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan visi dan misi dari program studi ini. Nah, ini program studi yang berkelas dunia yang menyediakan pengalaman belajar yang unggul, terutama dalam bidang teknik informatika. Nah, di mana di sini kami akan mengedukasi
mahasiswa supaya bisa menerapkan pengalaman pembelajaran secara efektif dan juga bisa mengembangkan solusi kreatif terutama di bidang ilmu komputer. Nah, kemudian di sana kami juga mempersiapkan lulusan, ya nanti mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi lulusan, di mana di sana dikembangkan soft skill dan juga technical skill agar bisa unggul sehingga bisa menjadi profesional, pemimpin dan juga pengusaha di bagian ilmu komputer ya agar bisa bersaing di pasar global. Kemudian juga nantinya tentu saja juga bisa berkontribusi untuk bangsa ya, terutama terkait dengan teknologi digital. Nah, di sana kami juga membina mahasiswa yang kami nantinya sebut sebagai binusian seperti itu. Nah, di sana tuh sebagai pembelajar yang seumur hidup ya, dalam artian kan kita sepanjang hidup tentu aja akan belajar terus ya, seperti itu. Jadi ada upgrade diri seperti itu ya. Nah, sehingga nanti dia bisa kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, terutama melalui pengetahuan di bidang ilmu komputer yang kita sudah pelajari ya, terutama di sini melalui pendekatan teknologi digital dan juga teknopreneur. Nah, di sini kami secara rekognisi kami ada di peringkat kedua nasional ya, gitu di bawahnya UI. Jadi masih ada di 10 besar kampus terbaik di negeri ini, di mana kami juga sudah ada berbagai macam akreditasi. Jadi mulai dari pembelajarannya itu kami juga sudah dipantau ya, sudah dijamin terkait tentunya, dan kami juga sudah si unggul seperti itu yang merupakan khusus dari Lambda Infocom, dan kita juga sudah tergolong juga universitas yang ranking dunia seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan S1 Computer Science di kampus Binus Malang, ini nanti kami fokusnya lebih ke arah full stack development dan immersive teknologi ya, di mana kurikulumnya sudah berstandar internasional dan didukung dengan pengalaman belajar berbasis praktek ya, melalui model pembelajaran 21-1. Nah, ini nanti yang terkait model pembelajaran ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, bagaimana terkait dengan lulusan dari program ini? Nah, itu nanti ada banyak pilihan ya, nanti menyesuaikan dengan passionnya anaknya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, di sana kita bisa mengarahkan ke full stack developer karena hari-hari ini masih banyak ya peminatan yang terkait ini. Maksudnya kayak dari industri masih banyak dibutuhkan yang terkait ini. Kemudian juga ada application developer, kemudian UI UX designer, software engineering, AI engineer, kemudian juga data engineer atau analis, teknopreneur dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terkait dengan job landscape, jadi kemungkinan pekerjaan yang dibutuhkan ya sampai dengan 2030 ya, berdasarkan observasi dan hasil dari Future of Job Report di tahun 2025 dan juga berbagai sumber yang lain. Nah, di sana ada daftar-daftar pekerjaan yang mungkin akan dicari ya di tahun-tahun itu. Jadi kami memang mengarahkan juga kurikulumnya ini, belajarannya ini disesuaikan dengan yang dibutuhkan nantinya. Seperti itu. Nah, di sana ada Big Data Specialist, Fintech Engineers, AI and Machine Learning Specialist, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berwarna biru di kiri ini. Itu adalah yang istilahnya sedang mulai ini ya, kayak seksi begitu ya, udah mulai jadi trending. Seperti itu. Nah, kemudian yang mulai menurun itu yang di warna merah ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau yang menurut LinkedIn, jadi 10 pekerjaan yang masih dibutuhkan seperti itu ya, terkait dengan computer science itu. Di sana ada data scientist, kemudian software developer, healthcare professional, cybersecurity analyst, project manager, AI engineer, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ini masih dibutuhkan seperti itu ya, keahlian-keahlian di bidang informatika ya.
terutama yang terkait dengan software developer, data analis, dan lain sebagainya. Nah, Kami di kampus Malang itu lebih ke arah full stack ya, dalam artian di sini lebih ke digital creative technology, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat pada grafik, ini terkait dengan yang dibutuhkan oleh market ya, perkembangannya seperti apa. Nah, di sana kita bisa lihat ya, di mana hari-hari ini masih sangat dibutuhkan yang orang-orang yang bisa membuat web gitu ya, kemudian juga bisa melakukan pekerjaan sebagai full stack development, kemudian jadi back end dan juga front end development seperti itu. Nah, tentu saja ini terkait dengan pembuatan software ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sana masih sangat dibutuhkan. Nah, kemudian kalau terkait dengan hal-hal yang lebih detailnya, nah di sana skill-skill yang masih dibutuhkan itu yang pertama yang terkait dengan web programming. Di mana di sana masih terkait pembuatan web gitu ya, kemudian juga terkait user experience, bagaimana pembuatan aplikasinya itu mempertimbangkan dari segi usernya, seperti itu. Kira-kira seperti apa? Apakah dengan membuat aplikasi ini user pengalamannya jadi asik gitu ya, atau bagaimana? Nah, di situ diperlengkapi dengan ini ya, user experience. Kemudian juga ada yang terkait dengan mobile application programming. Jadi kalau tadi yang terkait web, nah ini mungkin yang terkait dengan aplikasi yang di mobile gitu ya, atau di HP. Kemudian juga ada yang terkait dengan big data analytics for business. Kemudian juga ada yang terkait dengan popular programming technology, agile software development, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kemudian terkait yang lain, semisal putra putri Bapak Ibu misalnya mau memilih yang lain ya, misalnya saya lebih tertarik untuk yang immersive technology. Nah, di kampus Malang juga bisa ya. Di sana ini yang terkait dengan augmented reality atau virtual reality atau mixed reality, seperti itu. Nah, ini juga misalnya kayak yang dapat dilihat seperti ini ya. Jadi kayak misalnya seperti kayak ada game-nya, atau misalnya ada pengalaman yang seperti dari dunia maya kita bawa ke dunia nyata, seperti itu. Nah, terkait kurikulumnya sendiri, nah di sana kita tidak hanya teori saja ya Bapak Ibu, di sana ada prakteknya. Cuma pembagiannya itu di sana 60% yang terkait teori dan 40%-nya itu ini ya prakteknya, seperti itu. Nah, kenapa kok tidak sebaliknya ya? Karena kan di sana kita perlu memberikan dasar-dasar yang pas sehingga ketika mahasiswa itu nantinya terjun di dunia kerja, itu mereka tahu dasar-dasarnya, sehingga juga nanti minim sekali untuk keliru seperti itu ya. Tapi meskipun demikian, pembelajaran juga bisa disesuaikan, tidak hanya mendapatkan dari yang di kelas saja, tapi nanti mahasiswa juga bisa terjun langsung, misalnya magang ya, nanti ada program engagement ya, misalnya kayak pengalaman yang lebih lagi di luar kampus, seperti itu, sehingga mereka juga bisa lebih siap nantinya untuk kerja, seperti itu. Nah, di mana di sini komposisinya nanti akan ada beragam asupan ya, ibarat seperti kayak makanan begitu ya, persiapannya nanti sampai dengan lulus itu ada 146 kredit ya, atau CS, nanti kayak ada SKS ya, semacam itulah istilahnya, yang nantinya itu perlu untuk kerjasama juga dari nanti Bapak Ibu ya, untuk berjuang juga untuk bisa dapat nilai, sehingga nanti lulusnya tuh bisa setidaknya untuk indeks prestasinya tuh bisa tinggi, seperti itu ya di sana. Nah, kemudian tidak hanya yang dari mata kuliah saja, kemudian di sana mahasiswa juga didorong agar bisa begitu ya, ikut dalam workshop, kemudian kalau semisal ada seminar-seminar mereka ikut, sehingga mereka ada wawasan ya, di mana di sana yang sharing itu dari industri dan lain-lain, seperti itu.
bahkan juga bisa ikut lomba sehingga kalau memang ada ingin suatu skillnya itu lebih dipertajam begitu ya, ingin bisa meraih suatu prestasi, nah itu bisa banget gitu ya, nanti akan kami bimbing seperti itu. Nah, di mana di sana ada poin-poin yang dari kegiatan-kegiatan itu yang dikumpulkan. Nah, di mana itu namanya Student Academic Transcript ya, atau SAT ya, poin SAT-nya. Jadi nanti sampai sebelum lulus itu mahasiswa perlu mengumpulkan kurang lebih itu 120 poin seperti itu ya. Nah, itu nanti dikumpulkan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan di luar dari jam pelajaran, jam kuliahan seperti itu. Nah, kemudian juga lulusannya nanti itu kemungkinan juga bisa dapat ini juga ya, kita juga dorong untuk bisa yuk ikut lomba, yuk ikut kompetisi seperti itu, sehingga tidak kuliah pulang aja seperti itu, sehingga ada eksperimen yang lainnya seperti ini ya, menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian juga ada community service ya, jadi ada kita melibatkan mahasiswa itu agar mahasiswa bisa merasakan ya seperti apa sih yang di luar kampus, misalnya dengan mendampingi dosen ya gitu ya, dengan terjun langsung ke mitra, industri dan seterusnya. Nah itu, tapi itu ada pendampingan ya Bapak Ibu, tidak langsung dilepas aja ya, karena kan juga waktu itu belum lulus seperti itu. Nah nanti mereka akan mengumpulkan jam untuk community service gitu ya, berapa lama mereka terjun untuk kayak semacam pengabdian kepada masyarakat seperti itu bersama dengan dosen. Nah itu nanti kurang lebih sampai 30 jam seperti itu yang mereka perlu kumpulkan. Nah kemudian di sini mereka juga diarahkan agar memiliki integritas, dalam artian nanti kan kalau misalnya sudah lulus ya, itu kan kita juga membentuk supaya mereka itu apa yang mereka katakan itu juga yang mereka lakukan, dan juga mereka tidak mudah menyerah seperti itu ya, dan mereka juga berintegritas dalam artian kalau misalnya ujian itu mereka nggak boleh nyontek ya, kita belajar dari hal yang kecil yang sederhana, sehingga nanti kalau mereka ini sudah oke di hal yang kecil itu, tentu saja nanti ketika mereka mendapat hal yang besar, mereka juga akan bagus di hal yang besar itu seperti itu. Jadi nilai integritasnya juga dapat. Nah kemudian selama pembelajaran, terutama ini ada di semester awal, mereka juga dibekali dengan bahasa asing ya. Nah di sana mereka juga perlu belajar untuk bahasa asing ya, setidaknya bahasa Inggris. Tapi di sana nanti mereka ada berbagai pilihan. Di sana mereka belajarnya melalui bilingua seperti itu. Nah di sana ada bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Jepang, juga bahasa Korea. Nah itu mereka bisa pilih ya, setidaknya satu yaitu bahasa Inggris seperti itu. Nah ini mereka perlu membekali diri ini nanti di semester 1 sampai dengan semester 3 ya, gambarannya seperti itu gitu, karena memang ini penting ya supaya juga bisa namanya memperbesar peluang mereka seandainya mereka nanti bisa diterima di pekerjaan yang luar negeri yang membutuhkan bahasa asing untuk berkomunikasi seperti itu. Nah kemudian terkait dengan streaming minor dan pre-elective. Nah jadi nantinya itu kan nanti ada yang semester 1 sampai semester 3 itu mahasiswa ada di kampus Binus Malang misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, anak-anaknya berkuliah di kampus Binus Malang nanti akan dibekali dengan mata kuliah dasar, kemudian nanti di semester 4 sampai 5 nah itu mulai ada peminatan penjurusan mempersiapkan mereka agar ketika enlistment semisal mereka memilih untuk magang itu mereka jadi lebih siap seperti itu. Nah pilihannya untuk peminatan itu ini Bapak Ibu, jadi kita ada yang bilang itu streaming, kita bisa bilang juga minor, dan juga ada yang pre-elective seperti itu. Nah jadi selama nanti semester 1 sampai semester 3 mungkin dari anak Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu oh ya sebaiknya kemana begitu ya, mengarah kemana. Nah disitu nanti mulai pelan-pelan melihat sehingga nanti untuk yang di semester 4 sampai 5 nya mereka bisa memilih apakah saya akan lebih fokus belajarnya ke yang misalnya digital creative teknologinya gitu ya, memperdalam skill terkait full stack developer, atau mungkin
yang terkait dengan immersive teknologinya, atau misalnya kayak oh saya pengen jadi UX developer misalnya, atau saya sepertinya lebih ke yang technopreneur ya, seperti itu, atau misalnya yang lainnya. Jadi ini pilihannya banyak sih Bapak Ibu. Nah kalau yang nanti mau yang stay di kampus Malang, nah itu nanti pilihnya yang ini ya, di semester 4 sampai 5 itu digital creative technology, immersive technology, atau yang digital technopreneur. Nah kalau yang pemilihan yang lainnya, nah itu kita bisa ini ya, bisa ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, maupun juga ada yang di Medan, seperti itu. Nah kalau itu pilihannya yang misalnya memilih yang lain, seperti itu. Jadi ini misalnya yang Malang ini yang warna ini ya, merah marun ini, kemudian kalau yang Jakarta ini yang warna biru ya, muda ini, kemudian yang Bandung yang ini cloud teknologi atau IoT, kemudian juga kalau yang ungu ini yang Semarang ya, mobile and game teknologi, kemudian kalau misalnya yang ke Medan itu lebih ke yang AI driven development. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sih bebas milih ya, misalnya kalau mau stay di Malang aja juga bisa, tidak harus mobilitas ke kampus yang lain, seperti itu. Tapi ini disesuaikan dengan kondisi si mahasiswanya ya. Mereka lebih ingin memperdalam minatan yang mana. Seperti itu dalam hal ini lebih mempersiapkan mereka nanti tuh mau kerjanya apa, dan juga nanti siap untuk yang nanti enrichment atau magangnya itu mau yang di bidang apa, seperti itu. Nah terkait kurikulum, ini kurang lebih tadi saya sempat singgung ini dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita untuk putra-putri Bapak Ibu nanti akan mengikuti perkuliahan itu dari semester 1 sampai semester 8. Ini gambaran besarnya ya, normalnya seperti ini. Gitu. Jadi di semester 1 sampai 3 itu nanti akan ada di home campus, dalam hal ini kampus Malang. Kemudian nanti yang di semester 4 sampai 5, nah ini nanti anak Bapak Ibu bisa memilih apakah mau tetap di Malang atau di kampus yang berbeda. Ini menyesuaikan dengan peminatan yang tadi di slide sebelumnya ini. Mau memilih yang mana? Mau yang lebih diperdalam yang mana? Yang ingin dipelajari. Nah setelah itu, setelah sudah siap seperti itu ya, di semester 6 dan 7, nah di sana ada engagement program. Di mana untuk engagement program itu ada berbagai pilihan. Seperti itu ya. Yang paling banyak dipilih sih ini ya, internship atau magang ya. Dimana nanti kalau internship itu anak-anak Bapak Ibu bisa magang di perusahaan. Tentunya itu sesuai dengan pilihannya. Akhirnya Bapak Ibu yang memilih internship di company mana. Kemudian pilihan yang lain, misal kayak nggak mau internship, dia bisa ikut jalur intre gitu ya, atau entrepreneurship. Dimana di sana mungkin ingin membuat usaha, seperti itu, ingin mendalami ilmu terkait dengan entrepreneurship gitu. Nah bisa pilih yang ini. Atau misalnya saya lebih suka di anak Bapak Ibu misalnya, saya lebih suka penelitian gitu. Jadi ini bisa ikut proyeknya Bapak Ibu dosen gitu ya, jadi research fellowship. Atau semisal ingin yang lebih dekat dengan masyarakat seperti itu ya, jadi bisa ikut yang community impact internship. Atau misalnya mau pilihan lain lagi, saya ingin ini sudut pandang anak Bapak Ibu misalnya, saya ingin lebih dalam lagi mempelajari sesuatu tapi di luar negeri, itu bisa. Jadi menggunakannya study abroad ya, memilihnya ya. Atau kalau saya mau langsung sekalian aja deh, biar nanti waktu lulus itu sekalian dapat S2 juga gitu ya, S1 dan juga S2, nah itu kita bisa mengarahkan mahasiswa tersebut untuk memilih fast track. Pilihan fast track di semester 6 dan 7 ya. Atau kalau memang mau pilihan yang lain, misalnya mau yang belajar lagi ya, misalnya ikut yang kampus merdeka itu ya, belajar lagi seperti itu. Tapi ini di spesifik independent study. Seperti ini pilihannya ya Bapak Ibu. Jadi bukan mengikuti semua kalian ya. Ini pilih salah satu. Seperti itu. Nah itu terjadi di yang semester 6 dan 7.
Kemudian nanti setelah sudah dilakukan engagement ya, ada experience yang lain di luar kampus. Nah, di sini di semester 8 mereka akan kembali ke kampus Malang untuk melakukan tugas akhir ya. Dalam hal ini syarat untuk kelulusan dan wisuda seperti itu. Nah, yang kita biasa menyebutnya dengan skripsi ya di semester 8 selama 1 semester seperti itu. Nah, ini secara normal akhirnya Bapak Ibu bisa lulusnya sekitar 4 tahun. Namun kalau misalnya anak Bapak Ibu ingin lulus lebih cepat begitu ya, untuk S1-nya itu bisa 3,5 tahun, yaitu nanti untuk yang skripsinya itu bisa diambil bersamaan dengan anak Bapak Ibu mengambil enrichment program begitu. Nah, ini tapi menyesuaikan kondisinya anak Bapak Ibu ya. Untuk bisa ke enrichment program ini, setidaknya IPK-nya itu minimal 3 gitu. Maksudnya make sure supaya nggak keteteran begitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian juga tidak ada mata kuliah yang mengulang. Seperti itu. Nah, seandainya ada, mungkin bisa di sebelumnya ini bisa dimappingkan gitu ya. Oh, bisa diambil dulu deh untuk mata kuliah yang mengulangnya diperbaiki dulu. Sehingga nanti di sini bisa ikut ya. Untuk yang mengerjakan skripsinya di semester 6 dan 7 sehingga semester 8-nya nggak usah, itu sudah langsung wisuda seperti itu bisa ya selesainya 3,5 tahun ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi skemanya yang normal itu adalah 4 tahun, tapi kalau skemanya mau ngambil skripsi lebih cepat, itu nanti selesai bisa 3,5 tahun. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti lulusannya Bapak Ibu ya, anak Bapak Ibu bisa menjadi profesional, bisa menjadi entrepreneur, atau mungkin bisa studi lanjut juga ya. Seperti itu. Ini sebaran alumni-alumninya ya. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita menerapkan kampus-based learning ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ya, di sana ada banyak sekali pembelajarannya, tidak hanya belajar dari dosen aja. Nah, di sana kita juga bisa belajar dari pakar ya. Di sana kita juga melibatkan mitra dalam artian ada dari industri yang sharing secara online maupun juga onsite. Kemudian juga untuk pembelajarannya itu tidak hanya seperti kayak zaman dulu begitu ya Bapak Ibu, hanya mendengarkan dosen cerita aja, tapi itu kita juga ada yang kayak case study gitu ya, jadi belajar bersama seperti ini. Kemudian juga ada yang di lab. Nah, ini disesuaikan ya. Ada yang praktek juga menggunakan alat seperti itu. Dan kita juga ada yang mendatangkan ini ya, pakar gitu dari luar BINUS Malang yang mengajar langsung mahasiswa ya. Dan di mana di situ ada interaksi dan transfer knowledge yang terjadi seperti itu ya. Sehingga mahasiswa jadi kayak oh seperti ini ya, hari-hari ini ya, update-nya seperti ini. Seperti itu. Dan juga teman-teman juga untuk mahasiswa ini bisa belajarnya bersama ya, tidak selalu sendiri begitu. Nah, kemudian juga untuk environment-nya juga sudah ada yang melengkapi di sana, di mana nanti ada aplikasi-aplikasi yang mahasiswa bisa pakai gitu ya. Jadi untuk menginfokan, oh nanti di semester ini teman-teman mahasiswa ngambil mata kuliah apa aja, kemudian juga jadwalnya seperti apa, tugasnya apa, terus nanti itu apa aja gitu ya untuk mata kuliahnya ini, materi-materinya gimana, itu mahasiswa juga bisa lihat juga ya, sudah tersedia. Ini yang versi mobile-nya atau versi HP. Nah, yang di sini adalah tampilan versi webnya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat oleh mahasiswa dan juga dosen ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan enrichment program ya, ini adalah profil dari kakak-kakak tingkatnya dari mahasiswa yang sekarang ini yang mereka sudah diterima di company mana ya ketika enrichment seperti itu. Jadi misalnya untuk Christian Budi ini dia diterima di internship ya saat jadi magang itu menjadi software engineer creativity Kalbe. Misalnya Kisya dia diterima sebagai data analis ya untuk magangnya di PT Adi Cipta Inovasi Teknologi. Dan ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita juga menggandeng banyak industri, company
yang juga menerima mahasiswa BINUS itu untuk bisa belajar di tempat mereka seperti itu. Nah, waktu mereka magang itu memang yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan ini ya, apa namanya, posisinya mereka yang mereka apply, yang ingin mereka belajar itu. Jadi bukan disuruh fotokopi atau nganterin makanan minuman ya Bapak Ibu, tapi benar-benar sesuai dengan yang mereka pilih. Misalnya kalau yang software engineer, nah itu mereka benar-benar kayak, oh seperti apa sih software engineer? Advisor dari BINUS Malangnya sendiri yang mendampingi kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ada kendala-kendala, ya itu mereka feel free untuk menyampaikan kendala mereka, dan kami supervisor yang Kenapa? Nggak tahu. Ini Oh, enggak. Yang sananya yang mulai. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, internet saya sepertinya tadi agak terganggu ya. Ini izin melanjutkan kembali. Ya, jadi terkait dengan alumni itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sebarannya ya. Jadi kami sudah, saya menelurkan ya, udah menghasilkan 319 alumni dengan sebaran yang seperti ini. Ya, ini untuk karir para lulusan atau alumni itu. Sebagian besar mereka bekerja di bidang software and application developer ya, sebagai developer software. Kemudian juga ada yang sebagai entrepreneur, mereka membangun bisnis mereka. Kemudian juga ada yang menjadi IT specialist, ada yang jadi staff, kemudian ada yang bekerja sebagai data analyst atau engineer atau scientist. Kemudian ada yang jadi coding instructor, ada yang studi lanjut, ada yang UI UX designer, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini kurang lebih beberapa perwakilan ya, profil dari alumni. Nah jadi misalnya yang di kiri atas ini, Saudara Nikolaus Avenito ini dia berhasil menjadi backend developer, dan saat ini dia bisa bekerja di perusahaan yang bernama Toebisu ya, di Jepang seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk yang Andrinata, dia bekerjanya di Australia, jadi dia bisa diterima di sana. Nah kemudian yang Vincenzius Sutanto, dia sebagai IT spesialis di BCA, kemudian juga beberapa teman-teman yang lain juga diterima juga di beberapa perusahaan ternama juga ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri juga Bapak Ibu. Jadi ini tidak tertutup kemungkinan anak-anak dari Bapak Ibu sekalian tidak hanya berkiprah nanti di Indonesia, tapi juga bisa merambah pasar global ya Bapak Ibu, di internasional. Jadi makanya nanti ketika anak Bapak Ibu berkuliah, nah itu nanti perlu semangat seperti itu. Jadi kita perlu kerjasama ya Bapak Ibu. Istilahnya mereka ini berhasil terbentuk seperti ini bukan hanya dari karena kami, tapi mereka juga berjuang juga, mereka juga memiliki antusias, ada inisiatif dan seterusnya, dan juga kerja keras juga dari mereka ya, sebagai bagiannya mereka, dan juga ada komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik seperti itu, sehingga mereka kita bisa sama-sama mempersiapkan mereka dengan baik seperti itu. Nah nanti juga peran Bapak Ibu juga diperlukan di Bapak Ibu gitu ya, supaya nanti bisa lebih lancar seperti itu ya, sehingga terbentuknya mereka ini untuk bisa mencapai apa yang mereka impikan ya, harapkan seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian ini adalah testimoni dari alumni ya, salah satunya.
yang yang bernama bernama Henry. Henry. Nah, Nah, jadi jadi dia dia ini ini bisa bisa merasakan asik asik gitu ya untuk berkuliah di BINUS BINUS Malang Malang seperti seperti itu. itu. Nah, Nah, jadi jadi dia dia bisa belajar belajar dan dan berkembang berkembang ya ya sebagai sebagai developer developer aplikasi aplikasi web dan mobile, mobile, sehingga sehingga bisa bisa menjadi menjadi developer developer aplikasi aplikasi itu itu yang yang profesional, profesional, sehingga sehingga nantinya nantinya dia dia bisa bisa mendapatkan apa yang dia diharapkan harapkan seperti seperti itu. itu. Dan Dan dia dia juga juga bisa bisa mendapatkan mendapatkan experience experience yang luar biasa karena karena dia dia nggak nggak cuma cuma kuliah kuliah aja, aja, dia dia juga tergabung dalam ini ya organisasi himpunan mahasiswa teknologi informasi ya, IT seperti itu. Jadi Tidak hanya mendapatkan mata kuliah saja ya pengalamannya, tapi juga ada leadership experience yang dia kembangkan seperti itu. Nah, ini kembali lagi nanti ke anak bapak ibu ya, apakah mau juga soft skill yang itu juga disah seperti itu ya. Nah, itu kalau mau ntar bisa juga ikut ke kegiatan mahasiswa ya. Tidak terbatas pada HIMTI saja bapak ibu. Nah, itu nanti ada kemudian kegiatan mahasiswa yang lainnya ya, ada banyak juga ya, ada yang olahraga, ada yang lain-lain, nah seperti itu. Supaya ada experience yang lain gitu ya Bapak Ibu, selain di perkuliahan. Kemudian dia juga merasakan ada experience di industri ya, dalam hal ini dia mengambil magang seperti itu di Polytron. Seperti itu, dan akhirnya dia bisa lulus gitu ya, dan kemudian dia bisa mengumpulkan portofolio bagus gitu ya, karena untuk bisa melamar pekerjaan hari-hari ini nih itu perlu mengumpulkan portofolio ya, biasanya itu di CV itu dia pernah mengerjakan apa aja gitu, karena untuk industri itu mempertimbangkan itu, jadi bukan hanya ini IPK-nya bagus banget ya gitu ya, nggak hanya itu sekarang Bapak Ibu, jadi lebih ke kamu sudah pernah mengerjakan proyek apa, kamu sudah melakukan apa aja, pengalamannya apa, kamu bisa apa, lebih ke situ. Jadi maksudnya portofolio itu. Nah, sehingga juga dia bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menggapai apa yang diharapkan ya, dalam hal ini pekerjaan yang diharapkan seperti itu. Jadi makanya dia di sini memberikan testimoni dari pembelajaran ke perjalanan hidupnya dia seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan riset dan development di kampus BINUS Malang, gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada juga yang AR/VR yang gambarnya seperti ini. Nah, kemudian juga ada yang kalau misalnya berminat merakit-rakit sesuatu gitu ya, membuat aplikasi yang ada hardware-nya gitu ya, itu kayak Internet of Things dan seterusnya. Nah, itu bisa seperti ini. Atau misalnya yang mau membuat sesuatu yang cerdas seperti itu, misalnya ini contohnya smart gate system ya, jadi mengenali ekspresi wajah orang ya, kalau misalnya dia senyum berarti boleh diizinkan masuk, misalnya seperti itu ya, atau misalnya mengenali mukanya siapa ya yang boleh masuk ke ruang tertentu gitu. Nah, saya jadi ini smart gate system, jadi gerbang yang pinter ya, jadi udah bisa oke kamu boleh masuk, yang ini nggak boleh kayak gitu. Nah, dan banyak lagi, ada hidroponik, ada juga yang indoor navigation ya, jadi oh ya ini lurus ke sana, mari ya untuk menemukan ruang ini, seperti itu. Nah, ini research and development ini kami melibatkan mahasiswa juga supaya ada experience-nya untuk bisa membuat seperti ini. Kami juga mengencourage mereka untuk bisa membuat ide-ide yang oke gitu ya, sehingga mereka juga bisa melengkapi experience mereka ya. Seperti itu selama perkuliahan, jadi nggak cuma mendengarkan perkuliahan aja gitu ya. Nah, ini juga didampingi oleh dosen seperti itu, sehingga mereka nggak kesana kemarinya itu secara sampangan seperti itu Bapak Ibu, tapi ini terarah seperti itu. Kemudian ini adalah digital product for society ya, jadi kita juga pengen kita lakukan di sini. Dosen ya terutama itu juga melibatkan mahasiswa yang nantinya itu yang dikerjakan itu berdampak juga kepada society ya, kepada lingkungan sekitar. Nah, ini gambarannya dari produk-produk yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ada yang produk digital gitu ya, misalnya ini produk digital untuk rumah cerdas desa Tirtomoyo.
Kemudian yang ini produk digital untuk layanan promosi. Di dalam hal ini kita membantu teman-teman UMKM ya untuk mempromosikan produk mereka. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan pertanahan gitu ya di Kelurahan Purwodadi. Ada juga yang terkait dengan UMKM lagi seperti itu dan lain-lain ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, terus bagi mahasiswa yang memiliki jiwa kompetisi yang besar, nah itu bisa tuh untuk mengikuti perlombaan dan juga bisa kita arahkan ya. Dan ini juga beberapa ini sudah ditorehkan suatu kemenangan yang terkait dengan kompetisi itu. Jadi ada yang sudah pernah menang terkait dengan Star 2021, kemudian juga ada yang pernah menang Web Design Internasional, kemudian juga ada kejuaraan-kejuaraan lainnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sih kami juga mendorong mahasiswa itu untuk bisa, ayo kamu jangan cuma kuliah-kuliah aja gitu ya, tapi juga bisa mendapatkan prestasi ya. Ini kamu pengennya ikut kompetisi apa seperti itu. Nah, dimana nanti di situ dibimbing oleh dosen ya, seperti itu sih. Oke, nah kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak nih ya untuk achievement-nya yang ditorehkan oleh mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah Instagram kami, mungkin bisa di-follow juga untuk bisa dapat informasi terkini. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk community-nya ini ada banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mahasiswa ingin bisa mengasah soft skill-nya yang terkait dengan karakter dan seterusnya gitu ya, leadership-nya gitu, bisa ikut ini ya, beberapa ini ya. Ada yang himpunan mahasiswa, ada yang ikut Jolini bagi mereka yang pengen ini ya, kompetisi terkait codingan gitu. Ada yang juga yang BMCC, ada juga yang UKM BEM dan lain-lain ya. Ada UKM keagamaan juga seperti itu. Nah, nanti anak Bapak Ibu bisa milih juga ya, ikut komunitas yang mana. Nah, terkait fasilitas kampus, nah di sana ada lab. Nah, di sana ada lab Mac gitu ya. Ada juga lab komputer yang biasanya. Kemudian juga ada ruang kelas dengan banyak sekali tipenya. Jadi yang seperti ini, ada yang seperti ini juga ruang kelasnya. Kemudian juga ada perpustakaan, di mana nanti mahasiswa juga bisa mau misalnya mengerjakan sesuatu di ruang-ruang kelas itu di dalam perpustakaan ini. Misalnya, saya ingin lebih fokus, saya mau belajar sendiri atau saya mau belajar bersama dengan teman, atau bisa di library di sini sambil juga pinjam buku, atau misalnya mau santai juga di dalam ruang perpustakaan ini, yang ini masih di dalam ruang perpustakaan, kemudian atau mau di sini juga, itu masih di dalam ruang perpustakaan juga. Kemudian juga kalau misalnya untuk foto-foto seperti itu, ada yang seperti ini di ruang yang bisa untuk foto ya, green screen. Kemudian ini juga ada ruang terbuka bebas seperti itu. Misalnya mau relax dulu di bagian agak luar ya dari kampus, tapi ini masih di area kampus. Kemudian ini adalah gambarannya kantin. Nah, kalau yang di sini misalnya, saya nggak mau di perpustakaan nih, saya mau belajarnya atau mau relaxnya bisa ya, ada di ruang yang ini. Biasanya mahasiswa kumpul di sini juga sih ya, untuk relax juga. Nah, terus untuk yang ini adalah ruang kelas yang mejanya berbeda gitu ya. Nah, ini biasanya sih yang diperlukan untuk yang mengasah ide-ide seperti itu ya. Makanya untuk menemukan ide-ide kreatif, nah biasanya diletakkan di sebelah sini ya. Jadi memang didesain supaya berpikirnya nggak yang seperti itu aja gitu ya. Gitu. Jadi biar ada pemikiran yang inovatifnya itu kuat. Nah, kemudian yang ini adalah ruang smart class gitu, dimana di sini kurikulum juga bisa aja dilakukan di sana. Jadi kenalan tidak hanya ruang kelas biasa, tapi juga ada ruang kelas yang seperti ini. Kemudian yang ini
co-working space. Jadi kalau misalnya mahasiswa, oh saya nggak mau di library, saya nggak mau di yang ini, saya mau di yang sini deh, yang di ruang yang lain seperti itu. Bisa ya, di sebelah sini Bapak Ibu. Lalu ini adalah tampilan tampak luarnya gedung kampus. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau yang relax di rumput-rumput hijau di sini juga bisa ya, seolah-olah ada di taman gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi lingkungannya kondusif ya, nyaman untuk belajar, untuk juga bisa relax seperti itu. Nah, kemudian terkait Semesta Apps. Nah, jadi ini mungkin adalah aplikasi yang Bapak Ibu bisa akses juga ya, di mana di sana ada terkait dengan profil, terkait dengan keuangan, kurikulum, kalender akademik, jadwal perkuliahan, jadwal ujian, nilai, dengan akademik, dan juga informasi terkait kelulusan yang Bapak Ibu juga bisa akses. Nah, kurang lebih seperti itu, dan berikut adalah kontak WA kami Bapak Ibu, jadi feel free aja seandainya ada yang mungkin perlu di-sharingkan atau mungkin mau ditanyakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau ngobrol sama Ibu Cassandra, nomor WA-nya ada di sebelah sini. Kalau Bapak Ibu mau ngobrol dengan saya, nanti Bapak Ibu bisa kontak yang nomor ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu feel free aja. Seperti itu. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Lili presentasinya. Ya, Bapak Ibu. Iya. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Lili setidaknya membuka gambaran gitu ya Bapak Ibu ya tentang kehidupan kampus, nanti bagaimana Bapak Ibu di sini ada adik-adik juga ya kebetulan join selama mengikuti perkuliahan nanti. Jadi nggak hanya kuliah saja, tapi aktivitas bisa teman-teman nanti lakukan di kampus itu ada banyak sekali gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan gitu ya. Boleh nanti jika ada yang dari luar malam gitu ya. Mau janjian dengan saya atau Miss Lili, kapan mau datang ke kampus ya, mau melihat sekitar, mau perkenalan lebih lanjut tentang kampus atau tentang bagaimana perkuliahannya yang diperbolehkan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, silakan. Barangkali ada pertanyaan lebih lanjut Bu. Adik-adik silakan. Baik, dengan ini silakan. Orang tua sama Ahmad Yuni Al-Busi ya? Ya, ini saya sendiri, maksudnya. Oh, ya. Ya, silakan. Saat multi kampus yang sebelum enrichment itu kan bisa milih kampus lain ya, binus lain. Nah, apakah biayanya itu mengikuti kampus itu atau tetap biaya Malang? Baik. Untuk biayanya mengikuti kampus Malang. Seperti itu ya. Jadi langsung saya jawab. Karena biayanya tetap ikut kampus Malang meskipun nanti semester 3, semester 5 mobility ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, bahkan ke Medan juga bisa gitu ya. Tapi biayanya tetap mengikuti biaya kampus Malang, hanya saja mungkin yang lain biaya lain terutama biaya hidup ya. Nanti mungkin bisa berbeda ya dibandingkan itu saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan berikutnya. Selamat siang, selamat pagi, mohon izin saya Bu, ya, orang tua dari Pak Fadila, mohon izin ya. Untuk kursus bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, apakah kami perlu mengeluarkan dana lagi atau sudah ikut dengan pembayaran yang kami lakukan sebelumnya? Yang itu pertama. Terus yang kedua,
pada saat kami melakukan multi kampus. Misalnya kita memilih yang Jakarta, BINUS Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan ada banyak Bu, data science segala macam itu. Apakah anak kami mendapatkan ke semua program itu atau anak kami perlu memilih kembali? Seperti itu. Terima kasih Bu. Baik Bu. Maaf batuk. Ya Bu. Untuk mungkin kursus tadi itu yang kita adalah bilingual ya, mengikuti bilingual ya. Untuk bilingual itu Ibu pada semester awal, jadi pada saat awal mengakses bilingual itu mahasiswa mendapatkan kesempatan atau tiga live ya Ibu ya, tiga live yang bisa dimanfaatkan. Nah ini masih gratis ya. Istilahnya itu apa ya? Kalau di game itu dia masih punya 3 nyawa gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan bilingualnya atau course bilingualnya. Kalau misalkan nih mahasiswa misalnya sudah 1 bulan atau pada saat deadline pengerjaannya itu masih belum selesai bilingualnya, maka nyawanya akan hilang 1 ya. Itu akan hilang 1. Makanya diharapkan mahasiswa ini dapat mengerjakan tepat waktu gitu ya, sesuai dengan timeline yang sudah diberikan. Nah kalau sampai terlewat terus nih sampai nyawa 3-tiganya ini hilang, maka mahasiswa diwajibkan untuk subscribe. Nah biaya subscribe-nya itu kalau tidak salah 100.000 seperti itu ya, 50 atau 100.000 gitu untuk subscribe-nya gitu ya. Jadi disarankan untuk mengikuti timeline supaya nyawanya ini nggak habis gitu ya Bu ya. Nanti untuk lebih lanjut terkait bilingual ini akan disampaikan secara terpisah. Nanti ada PIC terkait bilingualnya. Pada saat FYP nanti akan ada sesi khusus terkait bilingual ini gitu ya. Jika ingin informasi lebih lanjut. Kemudian untuk mobility tadi ya Bu ya, atau pemilihan streamingnya tadi kan memang banyak ya Bu, tapi mahasiswa hanya boleh memilih salah satu saja ya. Jadi semester 1 sampai semester 3 mahasiswa akan mengikuti perkuliahan mata kuliah inti ya. Kemudian semester 4 dan 5 mahasiswa sudah harus masuk ke namanya streaming program. Jadi semester 3 akhir atau pertengahan ini mahasiswa sudah harus memilih semester 4 dan 5 nanti mau ambil streaming apa. Jadi streamingnya harus satu Bapak Ibu ya, harus satu. Jadi misalkan mau ambil data science di Jakarta ya sudah itu yang dipilih. Gak boleh memilih yang lain gitu istilahnya. Jadi memang harus fokus ke salah satu saja seperti itu. Cukup jelas ya Bu ya. Terima kasih ya informasi Bu ya. Baik, berikutnya ada yang lain Bu. Jadi dipersilakan kepada Bapak Aurik ya. Monggo Pak. Manajemen Bu Kasanta. Iya, pertama materi bisa kami terima ya, bisa kami bisa lebih bisa menjelaskan putra-putra lain ya. Baik, bisa Pak. Nanti saya share ya Pak ya, melalui chat ya Pak ya. Yang kedua, misalkan dengan total kita ada semester ya. Tapi pada saat misalkan pada saat semester 2 ternyata si anak ini motivasinya belajar kurang ternyata semacam ini kayaknya pasti saya ngambil sini gitu ya, terus dia mau ambil misalkan di IPC gitu atau creation gitu. Nah itu apakah bisa gitu dari saat kedua si anak ini punya pikiran waduh, kayaknya aku pindah aja ke sini gitu. Itu yang kedua gitu ya. Terus yang ketiga tadi memang tadi yang disebut sama Bu Elisa sudah cukup jelas gitu ya. Cuman saya ingin teras
Ini kan CS gitu ya. Tadi kan ada sama entrepreneur, sedangkan ini kan ada khusus EPC sendiri yang memang tentang entrepreneurship juga ya, business creation itu di mana ya penekanannya di mana ya. Oke, itu aja untuk sama-sama. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama tadi sudah saya jawab ya, langsung aja ya berarti. Untuk prosedur pindah jurusan mungkin ya, jadi semester 1, 2 misalkan putra bapak kurang yakin gitu ya, misalnya kurang bisa mengikuti gitu, nanti bisa kami arahkan ke admisi Pak untuk proses pindah jurusan, tapi harus mulai lagi dari semester 1 gitu ya. Jadi seperti mulai lagi dari awal gitu. Karena nggak bisa disetarakan nih nilainya gitu. Gitu ya Pak ya. Nanti mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan oleh admisi terkait hal tersebut. Kemudian untuk berikutnya tadi terkait maaf ya Bu ya. Jadi terkait bedanya entrepreneurship. Oh iya. Itu ya. Baik. Baik. Untuk program studi computer science Pak, sebenarnya semester 4 dan 5 itu selain streaming program, kami juga menawarkan yang namanya minor program. Ya. Jadi mahasiswa bisa mengikuti atau memilih minor program ini. Kalau di Malang namanya Digital Techpreneur. Gitu ya, Digital Techpreneur yang memang ini mahasiswa itu bisa mengembangkan bisnisnya. Misalnya nanti jiwa entrepreneurnya ini kuat banget, tapi dia ingin menerapkan ilmunya di computer science untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi bisnis yang memang berbasis IT gitu ya Pak ya. Itu sangat bisa sekali. Kami juga ada beberapa lulusan kami yang ketika lulus dia membangun brandnya sendiri, tetapi dengan memanfaatkan teknologi digital di dalam usahanya tersebut atau usaha yang dia bangun gitu Pak. Seperti itu ya, jadi bukan karena ini CS, nanti kerjaannya jadi programmer aja, enggak Pak. Semuanya kalian di sini ya. Kami kampus Digital Techpreneur gitu. Jadi walaupun lulusan CS tetap bisa jika ingin menjadi technopreneur kalau kami menyebutnya tadi ya Pak. Jadi entrepreneur yang memang fokusnya ke teknologi, pemanfaatan teknologi, pengembangan teknologi itu sangat memungkinkan gitu Pak. Kalau untuk IPC, fokusnya memang untuk mengembangkan gitu ya Pak ya. Saya kurang paham nanti kalau untuk entrepreneur bisa bertanya ke approach-nya dengan FSA ya. Tetapi kalau untuk computer science, jadi memang dari semester 1 sampai semester 5 itu sebelum mahasiswa mengikuti enrichment program, ya kami berikan pembekalan mata kuliah terkait computer science gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa ingin mengembangkan ide bisnisnya di bidang lain, tapi memanfaatkan teknologi digital. Itu Pak, apakah itu menjawab Pak? Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, feel free aja ya Bapak Ibu. Silakan adik-adik, barangkali ada yang ditanyakan nih. Bisa minta infonya Kak? Iya Ibu, terkait apa Ibu? Untuk semester 1, 2 itu biasanya kan
Ini yang saya tahu. Kalau di BINUS saya kurang tahu. Ini kan untuk jurusan itu masih umum semuanya. Kemudian ada prodi apa yang lebih khusus itu ada. Misalnya komputer sains yang bagian ini itu apa masih dari semester 1 sampai 8 itu sama. Materinya sama, artinya tidak ada semester 3 itu dipisah-pisah ke prodi apa gitu. Prodi apa penjurusan gitu. Istilahnya apa ya? Oke, baik. Ya. Mungkin maksud Ibu terkait pemilihan streaming tadi ya, peminatan ya. Iya. Kalau peminatan itu seperti yang sudah dijelaskan Miss Lili tadi, peminatan itu mulai dari semester 4 dan 5. Apa saja? Nah, peminatannya mungkin Lili bisa jelasin yang terkait apa? Ini ya Ibu ya, yang dimaksud ya. Streamingnya. Oh, namanya streaming. Streaming. Peminatan. Ini kalau di Malang namanya digital creative technology Bu. Ada ya, digital technology. Jadi fokusnya ke full stack developer. Gitu. Minor programnya yang tadi misalnya fokus ke pengembangan bisnis gitu ya, namanya digital technopreneur di Malang. Gitu. Kalau misalnya ini mobility ke kampus lain, jadi ngambil peminatan atau streamingnya itu streaming yang ada di kampus lain, misalnya di kampus BINUS Jakarta. Nah itu pilihannya ada banyak lagi. Ada data science, ada intelligence system, ada database, kemudian ada cyber security gitu ya. Peminatannya banyak, tapi mahasiswa yang boleh satu semester 4 dan 5 itu harus sama streaming yang dipilih. Seperti itu. Iya. Ini ada semacam konsultasi dengan pembimbingnya itu apa bebas anak milih sendiri gitu. Ada konsultasi Ibu. Jadi nanti setiap mahasiswa itu akan memiliki dosen pembimbing akademik atau namanya academic advisor. Gitu ya, jadi nanti mahasiswa bisa diskusi langsung dengan academic advisor-nya atau mungkin bisa langsung ke saya, boleh Bu ya. Gitu ya. Mungkin ada kalau di SMA dulu kan bimbingan karir gitu. Betul, ya ada. Iya gitu Pak. Sementara makasih. Sama-sama Ibu. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin Ibu. Nambah sedikit untuk yang peminatan itu, apakah ada kriteria dari kampus juga? Oh, anak ini bisa masuk ke jurusan ini kayak gitu, ada nggak Bu? Atau memang sesuai dengan keinginan anak kita sendiri? Seperti itu sih Bu. Makasih. Baik Ibu, terima kasih. Untuk peminatan Bu, biasanya pertama kami akan tanya itu, kamu tertariknya kemana gitu ya, mahasiswa itu tertariknya kemana gitu. Kemudian kami akan lihat nilainya Bu ya. Misalnya anak ini tertarik, Bu saya kok tertarik ada data science ya. Saya suka statistik, saya suka matematik, saya suka ngulik bahasa programming Python bisa. Saya cocok ya kalau ambil data science gitu. Nah, saya akan lihat nilainya nih Bu. Gitu. Semester 1 ada mata kuliah basic statistik. Basic statistik kelas 2. Kemudian ada mata kuliah matematika street gitu ya. Kemudian ada teman-teman programming. Nah, saya akan lihat, oh matematika kamu bagus nih. Program kamu juga oke. Kamu bisa ambil data science. Biasanya saya arahkan seperti itu Bu.
gitu ya. Kemudian persiapannya juga seperti apa? Misalnya mahasiswa ini sudah pernah mengikuti semacam training atau certification terkait data science. Nah, ini memperkuat keilmuannya nanti ketika dia mengambil streaming data science di Jakarta. Seperti itu. Ya, jadi supaya mahasiswa ini nggak salah pilih peminatan atau streaming nantinya. Jadi harus dipersiapkan baik-baik dan bekalnya juga harus cukup matang gitu ya Bu ya. Apakah cukup jelas Ibu? Ibu, terima kasih informasinya. Maaf Bu, tanya lagi untuk pelatihan atau bekal buat anak-anak mengambil jurusannya itu apakah dari pihak itu sendiri yang mengadakan atau kita boleh mencari sendiri? Terima kasih. Ya, untuk latihan itu dibebaskan, tapi biasanya kami dari kampus juga sediakan misalnya terkait industri sharing session gitu ya, terkait misalnya nanti terkait AI, terkait data science, biasanya kami rutin setiap semester adakan. Jadi misalnya ada mata kuliah ya, seperti itu. Misalnya ada mata kuliah AI nanti menghadirkan expert dari industri gitu ya. Nah itu mahasiswa bisa mengikuti. Kemudian kalaupun mahasiswa nih mau ambil training atau certification di luar kampus gitu ya, itu juga kami sangat membolehkan. Gitu ya Bu. Jadi kami beri kebebasan namun juga tetap arah gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, ini ada Bapak Ibu yang lain. Saya mau tanya lagi, Bu. Oh iya, silakan Pak. Jadi saat misal ya saya pas enrichment itu milih magang. Nah, saat magang itu apakah BINUS ini mengarahkan untuk magang di mana atau saya sendiri harus nyari sendiri gitu? Ya, baik. Sebenarnya perusahaan. Jadi nanti ketika mahasiswa akan magang, jadi mau di semester 5 biasanya persiapannya ya Pak. Ini mahasiswa ada namanya engagement apps. Engagement apps ini di sini adalah engagement yang isinya adalah perusahaan-perusahaan, list perusahaan yang menyediakan lowongan internship untuk mahasiswa. Gitu ya. Jadi di dalam apps itu mahasiswa bisa apply langsung. Jadi nggak perlu menghubungi perusahaan di luar apps gitu ya. Nah, di dalam enrichment itu mahasiswa bisa apply langsung, pilihan-pilihannya ada banyak disesuaikan dengan job position yang diinginkan gitu. Gitu ya Pak. Jadi sebenarnya istilah mencari sendiri itu kami beri kebebasan, tetapi di dalam apps yang sudah disediakan gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Tapi apps-nya ada banyak sekali, ratusan. Gitu ya, ratusan bahkan ribuan kalau mahasiswa Jakarta itu kan ada ribuan ya Pak ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami itu ada banyak sekali, mulai dari akademi itu seleksinya bahkan 1 tahun sebelumnya. Nah itu kerjasama dengan BINUS. Kami punya kerjasama dengan Apple secara langsung, baik yang di BSD Jakarta maupun yang di Bali. Gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan lain yang terkenal itu BCA, banyak sekali yang terima magang di BCA. Gitu ya, di BCA, di PPT Alpharma, di Freeport pun ada. Kemudian banyak banget kalau di Malang ini mungkin nggak sebanyak di Surabaya atau Jakarta ya. Kalau di Malang ini ada AINS gitu ya, ada kapan lagi dan lain-lain. Sangat banyak. Jadi jika mahasiswa ingin menghubungi perusahaan lain yang kebetulan belum bekerja sama, bisa menghubungi kami yang di program studi, nanti API-nya terkait enrichment, dan nanti akan kami datangi dulu perusahaan itu, kami ajak kerjasama dulu gitu. Jadi
kami tidak istilahnya maaf ya ini tidak sembarangan mengajak kerjasama karena kami lihat lagi apakah lowongan yang disediakan itu benar-benar sesuai dengan program studi komputer science gitu ya. Seperti itu. Jadi kami seleksi dulu nih Pak itu bagian perusahaannya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Yes. Ya, oke. Ini di chat ada yang bertanya, Bu Cassandra, dari Bapak Maulana. Apakah Anda studi banding ke luar negeri? Baik. Maksudnya untuk mahasiswa ya, Pak ya? Untuk studi banding itu sebenarnya kalau dibilang studi banding sih enggak ya Pak, tapi kami ada kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, terutama di ASEAN ya, di Filipina, di Thailand, gitu ya, di Malaysia juga ada melalui program P2A. Nah itu mahasiswa bisa mengikuti atau mendaftar gitu ya, program tersebut. Nanti biasanya kami rutin Pak di program studi menginfokan informasi program-program internasional seperti itu, kerjasama internasional seperti itu di grup. Jadi nanti mahasiswa akan kami buatkan grup WhatsApp, dan di situ ada kami para dosen, ada saya juga tentunya dan Miss Lily akan info lebih lanjut terkait program-program kerjasama internasional, karena nanti kalau kalau studi banding seperti itu atau program-program pertukaran pelajar kan pasti ada biayanya ya Pak ya. Jadi kami buka secara umum tapi biasanya yang mendaftar ya mahasiswa-mahasiswa tertentu yang tertarik itu saja. Seperti itu Pak Maulana. Akan cukup jelas? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ibu mohon izin Oh iya, Bu. Iya, mumpung ya Bu ya. Silakan. jauh sekali. Ibu yang studi banding itu seberapa mereka? Apakah akan mengurangi waktu belajar mereka di BINUS yang untuk pertukaran pelajar atau studi banding ke luar negeri itu, Bu? Seperti itu. Untuk program sebenarnya kalau untuk pertukaran pelajar atau study abroad itu sudah sistem melalui enrichment program tadi semester 6 dan 7 gitu ya. Tapi ada nih program kerjasama seperti saat ini itu ada mahasiswa kami semester 4 yang kebetulan mengikuti program beasiswa 1 bulan saja itu di KU Leuven Belgia gitu. Jadi ya selama 1 bulan itu dia di Belgia bersama 5 mahasiswa School of Computer Science lainnya gitu. Jadi kalau programnya seperti ini biasanya kami mintakan izin ke unit terkait ya terkait absensi. Jadi nanti mereka mendapatkan dispensasi gitu ya perkuliahannya. Jadi nggak mengganggu sebenarnya karena ini kan juga program bagus gitu ya yang merupakan kerjasama kami dengan universitas luar gitu. Cukup menjawabnya Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh loh Bapak Ibu on cam ya supaya kami lebih mengenal gitu ya.
Ibu orang tua dari Fahmi, ini dari mana Bu? Katanya Oh, Pak Cici, Cici. Bu. Saya dari Bali. Dari Bali. Oh, Iya, iya, iya. Boleh. Bu Sarah titip ya, kalau ketinggalan apa siap sana. Bu, Fahmi, hari sudah di Malang kah? Belum Mas, belum ke Malang, tapi kami minggu kemarin sempat ke Malang untuk cari tempat ini, tempat tinggalnya Fahmi. Sudah dapat ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah. Sebelum mampir ke kampus, Bu, lagi tutup. Sekarang kamera. Nanti kalau kita bisa boleh kabarin saya, Bu ya. Siap, Bu, pasti. Iya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Kami persilakan Bapak Ibu ya. Tadi kami sudah share nomor WA kami, saya share lagi ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut yang mungkin lupa belum disampaikan di sesi hari ini, boleh hubungi saya ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor WA saya Bapak Ibu boleh nanti di WA saja gitu ya. Mungkin dengan kontak dulu nama mahasiswanya jenisnya berapa gitu ya. Kalau ini janjian boleh juga janjian ketemu di kampus kapan. Mohon izin Ibu, apakah nanti ya kami orang tua, apakah ada WA grup atau seperti apa? Mohon maaf kalau orang tua ada. Ya. Nanti orang tua bisa langsung saja, misalnya keperluan boleh langsung WA kami atau melalui bagian administrasi gitu ya. Oke. Jadi kalau orang tua nih tanyanya bagaimana yang bayarnya, kapan bayarnya gitu ya. Iya, lihat orang tua. Iya. Tapi ada Bu sebenarnya satu seksi khusus akan kami undang para orang tua misian mahasiswa baru ya. Itu nanti ada sesi khusus yang undang nanti dari SACC. Ini seni and Development Center. Jadi memang nanti sesi khusus untuk mahasiswa baru gitu. Dan setiap tahun itu kami undang biasanya orang tua ada sesi khusus terkait biasanya dengan kami mengundang psikolog gitu ya untuk memberikan apa semacam seminar gitu ya, ada tanya jawab juga seperti itu. Kami undang baik secara onsite maupun online gitu. Siap Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin apakah sudah cukup? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Oh iya. Selamat siang Ibu. Oh iya. Selamat siang Bapak. Kami dari orang tua Anda Khairul Umam. Oh iya. Silakan Pak. Kami dari Papua. Kebetulan kami juga berada di Papua ya. Yang kedua anaknya kan posisi masih ada di pesantren, ada di Jombang. Terus terkait dengan penjurusan, ya betul. Terkait dengan penjurusan, kami minta tolong bantuan dan biayanya nanti. Kemudian seperti apa, anaknya minatnya di mana, minta tolong dibantu untuk kami juga jauh. Ya Pak, iya, kami bantu. Nanti Khairul Umam bisa aktif untuk bertanya Pak ya. Jadi kalau mahasiswanya diem aja di sini kami tahu kamu maunya apa gitu ya. Kalau dianya biasanya rajin menghubungi, rajin ketemu saya atau dengan advisornya seperti itu. Nah itu nanti biasanya kami akan
gampang mengarahkannya ya Pak ya, gitu. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya maaf kalau ini sebenarnya maunya di IT. Makanya kalau saya dari anak saja maunya seperti apa silakan, kami hanya mensupport dari belakang saja. Siap Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, Sama-sama Pak. Selamat siang. Mohon maaf. Mau tanya lagi boleh Kak? Boleh Bu. Ada keraguan dari anak saya itu soal kemampuan bahasa Inggrisnya itu kurang maksimal itu nanti bagaimana Kak? Apa perkuliahannya itu bahasa pengantarnya murni bahasa Inggris gitu atau literaturnya itu banyak yang bahasa Inggris gitu apa anak-anak bisa menyesuaikan gitu? Ya Bu, untuk perkuliahan Bu, kami memang biasanya tuh PowerPoint-nya ya Bu ya, PowerPoint-nya bahasa pengantarnya kami pakai bahasa Inggris. Tapi yang di kelas, kami biasanya bahasa Indonesia, tapi ada beberapa mata kuliah yang jadi English Bu. Tapi kami ya cukup terbuka juga ya dengan mahasiswa bila mana kendala, ya kami akan jelaskan supaya mereka lebih bisa memahami seperti itu ya Bu. Karena kami nggak bisa nih menutup pintu akan apa ya? Karena semuanya sekarang kan udah memakai bahasa Inggris Bu ya. Nggak apa-apa bisa pelan-pelan sambil belajar kok. Yang sebelumnya ini setapnya itu sudah mahir itu kemampuan bahasa ini beragam ya, bahasa Inggris sekarang gitu. Jadi sebagian besar itu kami memang pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ya kami sarankan untuk pelan-pelan dan mulai belajar gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah minder untuk pinter bahasa Inggris semua. Ya nggak apa-apa, berarti kamu harus belajar gitu ya, mengejar gitu ya Bu ya. Iya itu. Ya. Masih selama anaknya serius, betul. Bisa, pasti bisa. Ya. Itu sementara itu dulu Kak. Makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Halo. Iya, selamat siang. Halo Miss. Iya Bu. Kalau tadi Ibu yang sebelum saya, mohon maaf ini saya terakhir mungkin ya bertanya. Kalau Ibu yang sebelum saya tadi mungkin mengkhawatirkan bahasa Inggris. Kalau saya mengkhawatirkan matematika, karena saya lihat di kurikulumnya atau mata pelajaran ada kalkulus, ada aljabar. Nah, saya tuh khawatirnya begini, bagaimana kalau anak saya ini kemudian tidak mampu? Apakah bisa di DO atau di drop out ataukah bagaimana? Ataukah dia akan tetap dibimbing? Atau saya tuh khawatir anak ini tiba-tiba di tengah jalan dia, aduh aku gak bisa ini itu terus keluar atau dikeluarkan ini bagaimana? Kalau sampai kita DO selama mahasiswa tidak melakukan pelajaran ya selama ujian itu selama mahasiswa ini masih punya kemauan dan kerja keras untuk belajar gitu ya di kelas ya. Bertanya kalau nggak tahu ya tanya gitu. Kebetulan saya sendiri saya salah satu yang mengajar kalkulus matematika diskrit ya Bu ya. Sebenarnya matematikanya itu basicnya sudah belajar di SMP SMA ya. Itu di SMP SMA di perkuliahan ini ya ada pengembangan dan penerapannya itu seperti apa sih nanti di komputer science gitu ya, karena basic komputer science sama matematika ya. Tapi biasanya virtualnya nggak ada kendala selama dia mau belajar. Ya, seperti itu dia seperti itu. Kalaupun nanti
sampai harus mengulang gagal, ya masih ada kesempatan mengulang, tapi jangan sampai mengulang ya. Oke, baik Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya Bu. Buka Sandra. Oh ya, ini ada Pak Putri mungkin menambahkan gitu ya kalau selesai. Menarik tadi terkait dengan matematika. Saya salah satu dosen dan jujur saya cerita pengalaman matematika saya itu jelek. Ya. Bahkan saya takut matematika waktu SMA. Terus saya milih jurusan teknik informatika. Saya kira teknik informatika itu nggak ada matematika, hanya main game gitu aja. Awalnya saya kira. Ketika saya masuk, mata kuliah pertama yang saya kaget adalah mata kuliah kalkulus. Ya, itu saya sempat takut, sempat saya bahkan saya mengira waktu saya salah jurusan. Ya. Tapi ada tapinya ya. Saya baru sadar bahwa matematika itu, ini saya baca matematika ya, tapi matematika ini merupakan bahasa universal. Semua itu menggunakan matematika. Ya, bahkan kita membandingkan benda satu dengan benda lainnya itu pasti menggunakan sedikitnya ada matematika. Artinya matematika ini bahasa universal yang seharusnya saya bisa kok matematika. Saya coba yakinkan diri saya seperti itu. Terus saya akhirnya saya sadar kenapa saya nggak bisa matematika, karena yang pertama saya takut ternyata. Tapi ketika saya sudah mulai nggak takut, terus saya buka lah buku pelajaran itu matematika kalkulus itu, saya coba persatu. Ternyata nggak semenakutkan itu ternyata. Dan walaupun nggak mendapatkan nilai yang baik banget, saya bisa melewati. Tapi dengan nilai yang cukup lah menurut saya. Dan sampai sekarang saya juga bukan orang yang sangat jago matematika, tapi justru saya suka ada bagian di matematika itu yang membuat saya sekarang ada di posisi ini, yaitu logika. Jadi dasar dari matematika itu adalah logika, dan itu yang membuat saya akhirnya saya bisa coding, saya bisa bikin itu. Bahkan saya sekarang jadi dosen, terus sudah mau selesai S3 saya, jadi semuanya berangkat dari awalnya saya takut, ternyata di balik itu ada hal yang menurut saya lebih indah, yaitu logik. Dasar dari matematika itu logik, itu yang membuat akhirnya saya semangat sampai sekarang. Itu sih, jadi jangan khawatir matematika susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Iya, betul sekali. Itu ya Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Makasih Pak Gusti. Mantap. Calon dokter Ibu. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu online kita foto dulu. Bapak Ibu boleh ya kenal saya, jadi nanti kalau ketemu di kampus nih, oh ini kemarin Ibu itu ya Bapak Ibu ya, gitu sudah ketemu di Zoom meeting kemarin. Monggo Bapak Ibu, oke sebentar saya akan ambil gambarnya Bapak Ibu ya. Ya, satu persatu, oke, apa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau halangan Bapak aktif bisa tolong screenshot aktif. Iya. Saya skip dulu ya. Ini ada beberapa slide. Yang pertama, hitungan ketiga saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya save dulu. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Adik-adik juga sehat selalu. Sampai jumpa di Bisnis Malang ya. Terima kasih. Terima Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, Pak Ibu Lili.